bukan hanya pergi ke Makkah sa'i dan umrah. Walaupun haji dan umrah itu adalah bagian dari rukun Islam, tapi inti beragama, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai bila? Hatta yuhibba. Hati orang beriman antara kuasa jari jemari, qudrat iradat rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a, seperti orang yang membalik-balikkan wang, seperti orang yang membalik-balikkan koin di tengah jari jemarinya. Bila dia berkehendak hati itu menjadi susah, bila dia berkehendak hati itu menjadi senang, bila dia berkehendak hati itu menjadi sempit, bila dia berkehendak hati itu menjadi lapang. Kadang bila kita bangun di pagi hari, tiba-tiba saja hati terasa sempit, suntuk, sedih. Tapi manakala di hari yang lain hati terasa lapang, senang, maka doa Nabi Musa alaihi salam kepada Allah, Rabbish rahli sadri, lapangkan dadaku. Nabi Muhammad SAW punya kelebihan yang luar biasa. Bila Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbish rahli sadri, maka Nabi Muhammad SAW belum berdoa sudah dikabulkan Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Alam nashrah laka sadrak, belumkah kulapangkan dadamu? Hai Muhammad, apakah belum kulapangkan hatimu, kulapangkan dadamu untuk menerima caci maki Abu Jahal, untuk menerima sumpah serapah Abu Lahab? Maka kalau Nabi dulu mengalami hal seperti itu, kita lebih banyak daripada yang dialami oleh Nabi dan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Kalau engkau ditimpa sesuatu yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang menyulitkan, faqad massal qawma qarhun mithluh, maka nabi-nabi, orang-orang soleh sebelum engkau juga mengalami hal yang sama. Tidak ada cara kecuali berserah diri kepada Allah, seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, karena semua kami akan kembali kepada engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditenangkan Allah hatinya ketika apapun yang datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah istiqamah dalam beribadah, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Itulah sifat orang yang takwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, wa jannatin, surga Allah. Bagaimana surga Allah itu? Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak di saat sarra lapang, wad dharra sempit. Kalau ada orang bersedekah di saat lapang, biasa. Kalau ada orang bersedekah ketika kaya, biasa. Tapi bila ada orang mampu bersedekah, berbagi saat dia pun perlu, disitulah baru ada kelebihan dia di samping manusia yang lain. Itulah cerita Allah tentang Ansar, orang-orang di Madinah dalam keadaan miskin dan susah, dalam keadaan kekurangan dan kelaparan, tapi mampu berbagi kepada muhajirin. Apa kata Allah tentang mereka? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mampu mereka mengalahkan lapar mereka, mampu mereka mengalahkan hajat keperluan mereka, walau kana bihim khasasah, padahal mereka lebih berhajat, padahal mereka lebih perlu, padahal mereka lebih lapar, padahal mereka lebih haus daripada orang-orang muhajirin, tapi mereka mampu berbagi. Makanya mukjizat tentang Nabi boleh memberikan makanan yang semestinya hanya 5, 10, 100 orang, tapi mampu dimakan oleh ribuan orang. Hikmah di balik itu adalah bila dipikir secara rasional, memang mukjizat Nabi yang diberikan Allah, tapi bagi sahabat-sahabat, para ulama yang berpikir rasional, maka hikmah di balik itu sebenarnya mereka melawan keinginan mereka demi untuk berbagi kepada orang lain. Itulah yang disebut dalam akhlak Islam ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasa, mampu menahan selera mereka, mampu menahan hawa nafsu mereka, berbagi kepada orang lain walaupun mereka lebih berhajat, walaupun mereka lebih perlu. Inti beragama bukan pada tahajud di tengah malam, walaupun tahajud itu bagian dari ibadah. Inti dari beragama bukan hanya pergi ke Makkah, sa'i dan umrah, walaupun haji dan umrah itu adalah bagian dari rukun Islam. Tapi inti beragama, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai bila? Hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Sampai-sampai dikatakan Nabi SAW, orang yang sholat, orang yang haji, orang yang kaya, itu tidak dikatakan beriman. Laisa bil mu'min, dia tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir, na'udzubillah. Laisa bil mu'min, dia tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'an, orang yang mampu, sanggup dia tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya di samping rumahnya, di tepi tempat tinggalnya, ja'i'un, dalam keadaan kelaparan. Oleh sebab itu, malam ini tazkirah kita adalah bercerita bagaimana ibadah kita bukan hanya menempelkan kening ke lantai memuji Allah subhanahu rabbiyal a'la wa bihamdih. Ibadah kita bukan hanya menghatamkan Al-Quran dari maghrib ke isya 1 juzuk, 1 bulan hatam 1 kali, 1 tahun hatam 12 kali. Ibadah baik, tapi ada ibadah lain yang tidak diperdulikan orang. Tapi bila dia tidak lakukan ini, maka Allah cap dia, maka Allah bagi dia label, maka Allah katakan dia sebagai pendusta agama. Allah bertanya bukan untuk dijawab, tapi untuk difikirkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Apakah orang yang pakai dadah? Apakah orang yang mencuri? Apakah orang yang makan riswah? Apakah mereka yang makan riba? Kata Allah jawabannya bukan mereka. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak pernah bersemangat untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Oleh sebab itu kesempatan ini, mari kita yakinkan diri kita, kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku, saya, kami bukan pendusta agama. Bukan dijawab dengan lidah, kerana begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi kita jawab dengan action, dengan amal. Kita buktikan di hadapan Allah, kami bukan pendusta agama, kami bukan orang yang bakhil, kami bukan orang yang pelit, kami adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat. Siapa itu orang yang mensyukuri nikmat? Syakara lawannya kafara, syukara lawannya kufura. Syakara lawan dari kata syakar adalah kafar. Kafara menutupi, syakara menampakkan, kafara menghilangkan, syakara menunjukkan. Kalau memang nikmat Allah itu ada, maka tunjukkan bahwa dia ada. Maka Allah menyuruh kita menunjukkan nikmat itu ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Tuhanmu tunjukkan, nikmat Tuhanmu nampakkan, jangan engkau sembunyikan seolah-olah seakan-akan dia tidak ada. Kalau saya tunjukkan berarti saya ria. Bukan. Kita tunjukkan dengan amal, kita tunjukkan dengan wakaf, kita tunjukkan dengan sedekah, menunjukkan bahwa dia pernah ada. Dan orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang menampakkan nikmat Allah itu. Maka itulah yang dikatakan Allah, faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Kalau dia bersyukur, dia tampakkan, dia wakafkan, dia sedekahkan, Allah tidak rugi sedikit pun. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Tapi ayat itu ditutup Allah. Apa kata Allah? Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, kepada orang yang menampakkan nikmat, kepada orang yang menunjukkan nikmat, kepada orang yang memberitahukan kepada manusia, aku pernah mendapat nikmat dari Allah.
maka aku tolongkan nikmat ini untuk menolong agama Allah. Andai kita tidak tolong agama Allah ini, agama ini tetap tegak berdiri, agama ini tetap ada. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Andai kita tidak berikan harta kita untuk agama Islam, Allah tetap meninggikan agama Islam. Wa may yanqalib ala aqibai wa may yartadda minkum, siapa di antara kamu yang murtad, nauzubillah. Ulama kalau sudah menyebut kata murtad selalu menyebutkan wal iyadzu billah wa na'udzubillah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama ini, fasaufa ya'tillah, rugikah Allah? Tidak, Allah akan ganti biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah, mereka balas cinta Allah. Allah cinta mereka, mereka mencintai Allah lebih daripada yang lain, lebih dari hartanya, lebih daripada cinta kepada keluarganya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan tolong agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah cemas dalam menegakkan agama Allah. Laumata laim, siapapun yang mengolok-olok, siapapun yang mengejek, mereka tak pernah takut, mereka tak pernah khawatir, mereka tak pernah cemas walau sedikit pun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini insyaallah. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan golongan yang banyak. Tapi ujung ayat itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, wal abrasa, menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah. Dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, siapa yang boleh memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak bergerak satu biji sawi kecuali atas kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka malam ini kita tidak boleh sombong. Pengerusi majelis, tuan-tuan guru, jamaah yang hadir malam ini, kita tidak berkata bahwa ini kuasa kita. Kita tidak berkata angku sombong berkata bahwa ini kerana saya, kerana kita. Tapi kita berkata la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibebani lebih dari kemampuan kita. Itu yang selalu kita baca, pagi satu kali, petang satu kali, lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa us'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna, jangan kau hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami silap dan salah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan timpakan kami beban seperti yang kau timpakan pada orang-orang sebelum kami, umat Musa, umat Isa, umat Nuh. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan akhirnya kalau kita silap dan salah, wa'fu anna, hapuskan silap salah kami, sebagaimana tapak kaki yang menginjak pasir di gurun, dihembus angin sehingga tak nampak bekasnya lagi. Wa'fu anna, itu asal kata wa'fu anna. Kaki yang menginjak pasir nampak berbekas, tapi kemudian datang angin kencang, maka hilanglah bekas-bekas itu. Maka kita berkata wa'fu anna wa'fir lana, setelah engkau hapuskan, wa'fu anna wa'fir lana. Wa'fir lana maknanya perbaiki, lebih baik daripada sebelumnya. Anta maulana, hanya engkau saja yang mampu menolong kami ya Allah. Anta maulana, hanya engkau saja yang mampu membantu kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang-orang ingkar, tolong kami menghadapi orang-orang munafik, bantu kami menghadapi orang-orang yang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menghina dari dalam, merusak ukhuwah dan persaudaraan. Maka diperkuatlah persaudaraan ini dengan solat berjamaah, dengan zikir berjamaah, dengan tablik akbar, dengan tazkirah,